Ada yang mau nanya dulu teman-teman? Sampai sini. Bayangan udah jelas ya, bayangan. Bayangan itu adalah warna gelap yang diblurkan. Nah, kebalikannya kalau cahaya, cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan ya. Misalkan backgroundnya gelap ya. Kita punya garis kotak gini. Ya. Kemudian kita pengen kotaknya ini bercahaya. Kita punya dua kotak. Oh, maaf Kak, belum ada share screen-nya. Oh, belum ada ya? Oke. Pasti udah diingatkan. Nah, misalkan kita punya dua kotak ya di sini. Ini ada warna gelap, kemudian ada warna yang warna putih ini. Kalau cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan. Definisi cahaya ya, kalau di dalam Inkscape ini, cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan. Tuh. Atau bisa jadi gradasi bentuknya. Misalkan ini seolah-olah warna cahayanya adalah biru kan, yang di gambar yang sebelumnya ini. Yang ini. Kalau warnanya kuning bagaimana? Nah, cahayanya kuning seperti ini. Maka cahayanya kuning gitu kan. Cahayanya kuning. Jadi cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan. Nah, misalkan ada kotak nih, garisnya putih. Saya pengen bikin cahaya. Cahayanya warna kuning. Nah, kayak gini. Nah, saya taruh belakangnya. Kemudian saya blur. Nah ini adalah cahaya. Gitu. Sampai sini paham ya? Cahaya itu adalah warna terang yang diblurkan. Sedangkan kalau bayangan itu warna gelap yang diblurkan. Nah, ini warna hitamnya misalnya jadi bayangan. Jadi kayak bayangan. Nah, ini adalah warna gelap yang diblurkan. Nah, di sini saya pakai bayangan-bayangan kecil ya. Nah, ini bayangannya sebenarnya segini nih saya bikin nih. Nah, secuil kayak gini. Bikin bayangannya pakai apa nih? Pakai pensil. Pensil nanti kan kalian isi warnanya nih. Misalkan ini ya. Gambar yang ini kita kasih bayangan secuil. Butuhnya cuma secuil doang, seujung doang nih, segini. Nah, sampai garisnya menyatu ya. Wah, ini kasar sekali pensilnya. Pensilnya saya perhalus jadi 20. Smoothingnya diatur ya nih, smoothingnya pensil. Kalian bisa gambar pakai pensil gitu. Nah, ini kalau udah menyatu garisnya itu bisa diwarnain kayak gini. Ya, saya taruh di belakang. Apa selanjutnya? Di blur. Nah, di blur. Kalau terlalu gelap, opacity-nya diturunin bisa. Nah, opacity-nya diturunkan. Bisa diedit ya, bentuk itu bisa diedit pakai namanya edit path. Edit path apa path ya dibacanya, edit path. Di bawah kursor nih, ini kan ada kursor nih di toolbar ini, ada kursor. Nah, di bawahnya nih ada edit path. Misalkan saya bikin bentuk, saya bikin bentuk seperti ini ya. Ini nggak tahu bentuk apa, kayak ginjal. Nah, ini saya edit path-nya. Nah, saya edit bentuknya. Titik-titik ini bisa di otak-atik. Kalian bisa membuat titik baru dengan ngeklik 2 kali. Bisa bikin titik baru, ngeklik 2 kali gini. Nah, jadi ada titik baru yang bisa kalian otak-atik. Ini titik baru ya, diklik 2 kali. Tek. Nah, kayak gitu. Diklik 2 kali. Tek. Bisa juga dihapus titiknya. Dipilih, kemudian delete. Nah, dihapus. Titiknya dihapus. Bisa kayak gitu. Itu namanya edit path ya. Nih, di bawah tulisan kursor. Oke. Oke, itu bayangan. Nah, ini hasil bayangan saya.
Opacity-nya saya turunin, blur-nya saya atur sampai cocok lah jadi bayangan. Nah, ini udah cocok belum jadi bayangan nih? Menurut saya udah cocok ya. Nah, ini nih. Kita harus punya perasaan ya, punya soul. Soul of art atau sense of art gitu. Apakah ini sudah menjadi bayangan atau belum, itu tergantung perasaan kalian ya. Jadi baik atau belum baiknya desain itu tergantung kita nih merasakannya. Apakah ini udah jadi bayangan belum ini? Oh kayaknya opacity-nya perlu dinaikin dikit. Nah, perlu dikurangi dikit. Nah, itu tergantung sense of art kita atau jiwa seni kita ya. Itu teman-teman. Nah, terakhir nih ada tips bikin tulisan seperti ini. Ya, Ahmad Zulfikar Fauzi SPDI ya. Nah, di sini juga termasuk manipulasi desain atau ini trik sebenarnya. Bikin kayak gini itu trik ya. Sebelum saya kasih tahu, ada yang mau nebak-nebak nggak caranya kayak gimana ini kira-kira? Tulisannya kok bisa kayak gini? Ada yang nggak ada warnanya, ada yang ada warnanya. Kemudian ngikutin bentuknya tuh. Kira-kira gimana ya? Ada yang mau nebak-nebak nggak cara bikinnya? Ntar saya kasih hadiah. Tadi baru satu orang ya, Mas Yusuf Ordowi. Ada nggak yang mau nebak-nebak? Pakai tools clip. Nah, kurang tepat. Tidak pakai tools clip ini ya. Ini tidak pakai tools clip. Ini nggak ngeklip ya. Ini tulisan ini. Gradasi dan opacity. Nggak ada gradasi, tidak ada opacity. Tidak pakai gradasi, tidak pakai opacity. Ini pakai teknik yang paling dasar banget. Nah, betul. Dede Agung. Dede Agung betul. Menggunakan dua teks ya. Jadi ada teks yang cuma outline. Outline itu garis ya, cuma stroke. Kalau di sini namanya stroke ya. Ada yang cuma stroke, tapi ada yang nggak ada warnanya, cuma stroke. Ada yang warnanya aja. Nah, coba kita bikin pakai yang mana ya? Kita bikin ulang aja deh. Oke, yang ini nih. Nanti Dede Agung silakan hubungi panitia ya. Oke, Kak Dede, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, nanti silakan hubungi panitia. Jadi udah ada 2 nama nih ya yang dapat. Kita impor ya, impor. Impor pencet CTRL I. Kita masukin. Nah, misalkan kita pakai gambar yang ini. Ya. Terus tulisannya misal tulisannya pedes ya. Pakai yang udah ada aja nih. Tulisannya pedes. Pedes. Untuk murid saya yang offline, karena udah tahu nggak ada hadiah ya. Hadiahnya kapan-kapan. Ini pedas. Warnanya putih misalkan ya. Warnanya harus yang kontras nih. Nah, sekali lagi di sini sense of art-nya dilatih ya. Oh, ini kalau pakai garis putih kelihatan. Coba kalau garisnya warna hitam, wah kayaknya kurang bagus nih. Atau enggak garisnya warna merah, wah terlalu apa gitu. Nggak cocok gitu. Misalkan putih ya, warnanya putih. Nah,
Benar kata Mas Dede Agung itu, ada dua di sini. Ada yang dia fill, dia ada isinya, fill itu isi ya. Kemudian garisnya kita hilangkan. Nah, ini isi tanpa garis. Kalau garisnya saya munculin, misalkan warna merah. Nah, ini fill ada garis. Garisnya warna merah atau stroke-nya warna merah. Kalau kata Mas Dede tadi bilangnya outline-nya warna merah. Itu kita hilangin. Nah, jadi warna aja ya. Kemudian kita bikin dua. Bikin dua. Yang satu itu cuma outline-nya aja. Cuma stroke-nya aja, tapi nggak ada isinya. Nah, kita klik kiri pada non ya. Non. Paling pojok di color palette, di jejeran warna, paling pojok. Ntar dia nggak ada isinya. Nah, kemudian dikasih garis ya. Nah, kita di sini udah punya garis sama isi. Ada dua nih. Nah, ini kita taruh belakang. Nah, tulisan yang ada isinya kita taruh belakang. Yang garis kita taruh depan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ngepasin ya. Nah, di ngepasin. Ntar jadinya kayak gini. Ya, jadinya kayak gini. Kalau kurang tebel, ditebelin ya. Misal kayaknya kurang tebel nih garisnya, ditebelin. Misal jadi 0,8. Nah, kurang tebel nih. Terserah kalian, ditebelin aja outline-nya atau stroke-nya. Di ini ya, di fill and stroke nih. Dokter fill and stroke. Ada ya di sini yang belum muncul fill and stroke-nya? Ada nggak? Fill and stroke-nya. Gimana cara mengaktifkannya? Tadi saya udah ngasih tahu. Kira-kira gimana cara mengaktifkannya? Klik kanan, fill and stroke ya. Ntar dia muncul. Kalau kalian silang ya, fill and stroke-nya. Nah, hilang ya. Kalau mau ngaktifin lagi, klik kanan, fill and stroke. Dia muncul lagi. Nah, pilih stroke style, nah, tinggal atur ketebalan garisnya. Nah, kayak gitu. Kita copy paste atau di duplikat. Duplikat ya. Ini taruh belakang. Cara ngezoom atau zoom out, zoom in itu yang cepat itu caranya gimana? Nah, saya pakai mouse ya. Kalau di mouse ini ada scroll ya, scroll atas bawah, scroll. Kemudian saya pencet sambil mencet CTRL. Nah, CTRL-nya saya pencet, kemudian saya sambil scroll pakai mouse. Nanti dia zoom in, zoom out kayak gitu. Tinggal arahin aja mouse-nya mau kemana, mana yang mau di zoom. Misalkan jajar genjang warna merah pengen saya zoom. Nah, mouse-nya saya arahin ke sini sambil pencet kontrol ya, kontrolnya jangan dilepas. Kemudian di scroll ke jajar genjang merah ini. Nah, ntar ngezoomnya ke sini. Mau ngezoom ke logo, nah saya zoom logo. Mau ngezoom ke yang tadi, ini. Zoom in, zoom out itu pakai scroll mouse, nih, scroll yang atas bawah nih. Ya, saya ke kamera nih. Nah, ini ya. Depan berarti zoom in, ke atas zoom out kayak gitu ya. Nah, terakhir ya, kalau gambar kita udah selesai, itu kita grup, jangan lupa di grup ya, biar dia tidak tercecer.
di grup, dipilih semua, Ctrl G atau klik kanan grup. Kemudian kalau pengen mengekspor menjadi JPEG atau PNG, kalau di Inkscape ini PNG ya, PNG ini memiliki kualitas gambar yang lebih tinggi daripada JPEG. Pilih file, kemudian export PNG image. Saya ulangi, pilih dulu ya. Ini misalkan yang warna biru kehijau-hijauan ini. Saya pengen klik, kemudian saya ekspor. Saya ekspor. Nah, nanti muncul Docker export PNG image. Kalau cara shortcutnya ya, Ctrl Shift E, Ctrl Shift E. Nah, dia muncul nanti PNG-nya ya. Kemudian kalian pilihnya yang selection ya. Apa artinya selection ini? Selection ini artinya kalian mengekspor gambar yang kalian pilih. Nah, ini yang kalian pilih atau yang kalian aktifkan. Ini berarti yang tulisannya ada pedes-pedes tadi ini. Ini saya aktifkan nih sampai saya pilih ya. Saya pilih. Nah, selection ya. Berarti kalian mengekspor gambar yang dipilih. Nah, di sini ada export as. Nah, kalian cari dulu kalian mau ngekspor di mana? Letak filenya mau di mana gitu. Mau di folder dokumen, nah, misal saya ke mana, ke dokumen, ke picture, nah, bisa ke picture misalkan ya. Nah, ini bisa dikasih nama ya, filenya dikasih nama, misalkan coba, kemudian save. Nah, itu udah otomatis ke ekspor ya. Nah, ini alamat ininya ya, alamat tadi file name-nya di user, picture, nama filenya coba, alamat filenya tadi. Kemudian hasilnya kita lihat di picture ya. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya teman-teman ya. Kelihatan nggak? Share screen saya sampai sini nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini hasilnya. Nah, PNG ini belakangnya bisa bolong, bisa juga tidak bolong ya. Tergantung pengaturan kalian, pengaturan dokumen kalian. Caranya gimana? Caranya di sini. Kadang kan kalian bikin Twibbon ya. Di sini ada yang pernah pakai Twibbon nggak? Twibbon. Ada nggak yang pernah pakai Twibbon? Ada yang tahu nggak Twibbon itu apa? Tahu Kak, pernah. Pernah pakai Twibbon apa? Pernah pakai Twibbon apa? Banyak Kak, seperti misalnya ikut webinar atau PKKMB gitu. Oh iya, kayak gitu ya banyak ya. Nah di sini saya pengen yang lingkarannya ini bolong ya. Nah sebenarnya banyak caranya. Kalau saya caranya saya pakai Pine Bucket nih. Ini di bawahnya pick color itu ada kayak segitiga kecil ya. Nah di situ ada Pine Bucket. Kalau di Corel juga ada kayak gini. Yang logonya kayak cat tumpah nih. Nah, ntar keluar nih kayak cat tumpah. Saya pengen warnain selain lingkaran. Warnanya putih ya. Nah ini. Nah, apa artinya cat tumpah jadinya? Ya untuk mewarnai sesuai dengan bentuk gitu. Sama di Corel juga ada. Nah, bolong kan tengah-tengahnya nih? Tuh, bolong nggak? Nah, ini biasanya bikin Twibbon nih, kayak gini. Nah, nanti kalian upload di Twibbonize ya biasanya. Di website namanya Twibbonize. Ada yang udah pernah bikin Twibbon mungkin sebelumnya? Tahu ini, Twibbonize. Nah, kalian ekspor. Kalau misal pengaturan dokumennya itu alfanya di nol kan, misalkan saya buka file, silakan buka file,
kemudian dokumen properties, file dokumen properties. Nah, di sana ada background color. Nih. Background, terus ada background color. File. Tadi apa? File. Dokumen properties ya. File, pilih dokumen properties, kemudian di bagian background ada background color. Kalian klik 2 kali. Nah, kalau alfanya itu 0, maka backgroundnya ini bolong. Warna putihnya ini tidak terbaca. Atau sesuatu yang tidak kalian warnai ini tidak terbaca nih. Misalkan warna ungu ini, Twibbon saya warna ungu, anggaplah ini Twibbon ya. Yang warna ungu ini adalah Twibbon. Yang saya tidak warnai, dia akan bolong kan tadi. Kan tadi gambarnya bolong. Nah, kalau misal A-nya ini 0, nih A-nya 0, maka kalau saya ekspor nanti bolong. Saya ekspor ya. Saya ekspor nanti dia menjadi bolong. Saya taruh di picture. Maaf, saya taruh di picture ya. Ini terakhir ya. Nah, saya taruh di picture. Nah, ini bolong. Contoh yang bolong ya. Bagaimana yang nggak bolong? Kita ke dokumen properties lagi. Nih, dokumen properties juga termasuk Docker juga ya. Kalau diaktifkan nanti dia menjadi Docker. Nah, di sini ada kayak ukuran kertas ya kan. Nah, backgroundnya A-nya kita geser menjadi 100. Nah, A-nya kita geser menjadi 100. Nah, maka artinya setiap yang kita ekspor itu warna yang tidak kita beri warna itu akan terbacanya warnanya putih. Misalkan saya ekspor ya, kita bandingkan nanti hasilnya. Saya ekspor di picture juga. Namanya saya lainin ya. Nah, saya bikin lain. Nah, kita bandingkan apa bedanya? Apa bedanya? Kita kasih sebuah foto misalkan. Ini fotonya ya, foto yang mau dimasukkan ke Twibbon. Kita masukin. Nah, misalkan tadi Twibbon kita ada di picture. Nah, ini ada 2 nih. Ada 2 file. Yang bolong dulu ya. Saya masukkan. Nah, jadinya gini, ini bolong. Gambarnya bolong. Nih, yang satu bolong, yang satu tidak bolong. Yang satu bolong, yang satu dia putih. Gitu. Bedanya gitu ya. Jadi suatu saat kalau misalkan kok ini saya ngekspor nggak bisa bolong sih, padahal saya pengen bikin Twibbon. Nah, itu ada di pengaturan dokumen properties ya. Nah, dibandingkan sama yang satu yang tidak bolong. Yang tidak bolong. Nah, ini yang tidak bolong ya. Nah, cara ngupload Twibbon, udah tahu cara ngupload Twibbon belum, teman-teman? Misalkan kalian bikin Twibbon nih. Kalau saya biasanya di Twibbon Nice. Misal ada acara apa, acara 17-an ya. Acara kampanye kebersihan misal gitu. Nih, kita buka twibbonnice.com. twibbonnice.com nanti kita upload di sini. Harus login dulu ya. Login. Saya login deh buat ngasih contoh. Nah, saya bikin campaign. Nah, ini Twibbon yang pernah saya buat nih ya. Nah, saya buat campaign yang tadi gambarnya. Gambarnya itu yang tadi.
Misalkan pedes ya. Twibbonnya namanya pedes. Judul campaign-nya pedes. Siapkan gambar, tinggal kalian upload gambarnya. Nah, gambarnya yang pilih yang bolong ya. Kalau untuk Twibbon itu gambarnya yang bolong. Nah, ini kayak gitu. Udah mulai campaign. Nah, salin URL. Nah, tinggal URL-nya ini kalian kasih ke teman kalian. Saya coba ya. URL saya. Nah, nanti diminta upload foto kalian. Pilih foto. Nah, fotonya misalkan ini. Nah, udah jadi kan? Ini Twibbonnya. Tinggal di-download. Nah, seperti itulah proses biasanya orang bikin Twibbon ya. Twibbon itu bisa dibikin di Inkscape. Ya, pakai yang ini, yang bolong ini, gambar bolong. Kemudian di-upload di Twibbonize. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan. Oh maaf, MC-nya lagi ada gangguan sinyal nih. Tadi terlempar ya. Mungkin saya tawarkan aja langsung ke teman-teman. Siapa yang mau bertanya, saya persilakan. Yang teman-teman offline juga boleh bertanya. Teman-teman online juga boleh bertanya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Sebentar. Siapa yang bertanya? Saya, Kak Yusuf. Yusuf. Silakan Yusuf. Misalnya dalam pembuatan poster ini, Kak. Kalau di Corel Draw itu kan blank dokumen yang kotak dasar pertama kali buka itu, blank dokumen itu kan perlu dilapiskan atau ditambah kertas terlebih dahulu tuh, Kak. Apakah di Inkscape ini sama juga seperti itu, Kak? Oh, kalau di Corel itu kan diklik 2 kali ya kotaknya ya. Nanti dia otomatis ada di blank dokumen kan. Misal Iya, ini gitu, Kak. ya rectangle-nya klik 2 kali. Ntar dia muncul kan di sini. Nah, di sini beda ya. Di sini nggak seperti itu. Kalau di sini kita mainnya ukuran Kak ya. Oke, saya ulang. Di sini kita nggak bisa kayak di Corel. Kalau kita klik 2 kali kotaknya, nih rectangle-nya kita klik 2 kali, kanvas kita langsung ada kotaknya sesuai dengan ukuran kertas kita. Nah, misal di sini ada rectangle ya, ada atau kotak tuh di toolbar. Saya klik 2 kali, kalau di Corel langsung dia bikin kotak otomatis di kanvas kita, di lembar kerja kita gitu. Nah, kalau di sini mainnya kalau misal Kak Yusuf ini pengen bikin poster sesuai dengan ukuran A4, maka pengaturannya ada di atas nih. Ada tulisan W dan H ya. W itu weight, H itu height ya. Tinggi dan lebar. H itu tinggi, W itu lebar. Nah, bagaimana lebar A4? Lebar A4 kalau nggak tahu ya tinggal dilihat aja di sini dokumen properties A4 itu di sini berapa ukurannya ya. Coba kita lihat A4 berapa sini. Nah, A4 berapa di situ? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Kak. 210 kali 297. Nah, tinggal kita input di W dan H-nya ini. 210 dikali 297. Nah, kayak begitu. Nah, jadi tergantung pinter-pinternya kita aja di sini. Nah, nggak ada kayak di Corel memang beda ya. Kalau di Corel kita klik rectangle ini 2 kali, tetek gitu, langsung bikin kotak sesuai dengan ukuran kertas. Tapi kalau di sini enggak ya. Harus kita
bikin kertas manual. Nih, misal ini adalah lembar poster kita nih, ukurannya A4. Misal kalian ikut lomba ya, ikut lomba disuruh sama jurinya bikin ukuran A4. Nah, kalian berarti cari dulu nih A4. Bisa nggak diekspor di luar kertas, di luar lembar kerja? Bisa. Ya, kalian pilihnya yang selection ya. Corel juga begitu sama. Corel juga bisa mengekspor walaupun di luar lembar kerja. Nanti lembar kerja ini terus fungsinya buat apaan dong? Apakah tidak berguna? Berguna ya. Kalau di Corel, file itu, file gambar, bisa menjadi PDF. Tahu file PDF ya teman-teman? PDF, format PDF. Tulisannya Iya, Kak. PDF. Nah, kalau di Corel, format PDF itu gambar yang ada di lembar kerja, ada di kanvas. Sama di sini juga bisa bikin PDF. Caranya file, kemudian save as, file save as. Nah, pilih PDF ya. Nah, di sini bisa kita bikin PDF juga ya. Bikin PDF di sini bisa. Kita bisa bikin PDF. Nah, PDF-nya resolusinya mau berapa ya? Biasanya Dewan Juri itu minimal 300 dpi resolusinya, standarnya. Nah, oke. Gitu. Kalau misalkan Dewan Jurinya pengen filenya PDF gitu, kita bisa bikin PDF di sini. Kayak gitu Kak ya, semoga bisa menjawab. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Nah, ini file PDF-nya. Nah, ini file PDF-nya ya, yang tadi saya bikin. Nah, yang akan aktif di PDF-nya adalah yang ada di kertasnya. Nah, jadi kertasnya juga berguna kalau kita nih bikin PDF misalkan. Cuma yang ungu doang kan yang masuk ke PDF. Soalnya yang ungu berada di dalam kertas. Nah, kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan, mungkin saya baca di kolom chat ya, teman-teman. Di Corel Draw dari Bayi Haki, di Corel Draw kan ada fitur seperti trim. Untuk di Inkscape apakah ada fitur atau cara yang berbeda? Trim ya. Trim itu seperti kayak di Corel itu ada trim, ada intersect. Intersect itu perpotongan garis ya. Kita bisa memotong bentuk menggunakan garis, intersection. Ada trim, ada intersection, ada union kalau nggak salah. Nah, di sini apakah ada? Ada ya teman-teman. Di sini ada teman-teman di bagian objek. Bentar, saya cariin. Maaf, di bagian menu pad ya. Nah, di situ ada union, ada difference, ada intersection, ada exclusion ya. Dan ini sama seperti di Corel ya. Di sini yang namanya sama kayak di Corel cuma intersection doang. Intersection ada di Corel ya. Combine, nah, di Corel juga namanya combine juga kalau nggak salah. Kayak gitu ya. Semoga menjawab ya. Untuk siapa tadi yang nanya ya? Untuk Bayi Haki, ya, semoga bisa menjawab ya Bayi Haki. Nah, udah ada 2 pertanyaan. Berarti Kak Bayi Haki ini pengguna Corel ya, Kak? Mana Kak bisa on mic? Kak Bayi Haki? Iya. Iya. Kayaknya sinyalnya ya. Suaranya putus-putus, Kak. Nah, di Corel seperti itu. Di Corel ada, di Inkscape juga ada. Kalau mau tahu perbedaannya mungkin beda nama, fiturnya beda. Oh ya, pengguna Corel ya. Saya juga pengguna Corel juga, pengguna Corel, Illustrator, Inkscape ya.
Manga Studio, kalau yang suka gambar Manga Studio. Kalau Manga Studio itu lebih unik lagi, dia perpaduan Corel dengan Photoshop ya, seperti itu. Jadi saya merekomendasikan untuk teman-teman yang pengen software yang gratis, kemudian mengasah kemampuan kita, itu pakai Inkscape gitu teman-teman. Dan ini pun powerful sama kayak di Corel itu. Pertanyaan dari Regita Afni Salwa. Dari mana ini ya, Regita? Izin bertanya, kalau buat ngeblur foto itu bagaimana? Ya berarti pilih fotonya terus blurnya dimainin. Itu ya. Blur itu tadi adanya di fill and stroke. Misalkan ya, fotonya saya blur. Nih, fotonya ada 2 ya. Yang belakang saya blur. Dari Garut, Jawa Barat. Oke, seperti ini ya Regita ya. Muncul nggak gambarnya? Share screen-nya muncul nggak teman-teman? Muncul. Muncul ya. Nah, ini Muncul Kak. misalkan ini saya blur. Nah ya udah ngeblur kayak gitu. Blurnya dimainin, fotonya dipilih, terus blurnya dimainin. Kayak gitu, ngeblur. Saya di pamflet itu mainin ini ya, efek fotografi ya. Nah, saya bikin efek fotografi kayak gini nih. Saya bikin kotak misalkan. Kotaknya misalkan warnanya orange garisnya. Kemudian nggak saya isi. Kemudian saya tebelin jadi 3 kayak gini. Nah, ini kotaknya ya yang udah saya bikin. Kurang tebel. Nah, ketebelan. Nah, ini kotaknya. Kemudian saya bikin bentuk lain kayak ya kotak juga lah, ada kotak, ada segitiga. Segitiga bentuk ini ya. Poligon dan sudutnya ada 3, itu segitiga. Kayak gitu. Misalkan ada yang di belakang, ada yang di depan. Nah, kotak yang satunya di belakang fotonya, kita pindahin ke belakang gitu. Dan segitiganya ada 2 lah. Nah, bisa di ngeblurin nih, bisa di ngeblurin ya. Ini termasuk seperti efek fotografi. Kalian biasanya kalau moto sesuatu ada yang di ngeblurin, ada yang difokusin gitu kan ya. Ada yang ngeblur, ada yang fokus. Nah, ini yang pengen saya ngeblurin kotak yang depan nih. Kotak yang depan saya ngeblurin. Nah, kotak yang depan saya ngeblurin. Segitiganya juga saya ngeblurin lah. Nah, jadinya dia seolah-olah fokusnya ke foto Pak Fauzi ya sama yang belakang. Nah, yang suka fotografi pasti tahu nih ya, kayak gini. Jadi dia ngeblur, yang depan ngeblur, fokusnya yang belakang. Gitu. Tadi ada yang nanya, Regita dari Garut, bisa nggak foto di ngeblurin? Bisa juga. Nah ini foto dipilih di ngeblurin, ya gitu. Bisa juga foto di ngeblurin ya. Opacity-nya dimainin juga bisa. Kayak gitu teman-teman. Nah ini saya pakai efek fotografi nih. Ada pertanyaan lagi nih dari Neneng Antik. Dari mana Kak Neneng? Maaf tadi ketinggalan. Langkah awal untuk tampilan pamflet yang bisa diubah atau diganti itu gimana langkahnya? Maksudnya diubah diganti, apanya yang diganti? Nanti mungkin ini ya, bisa ngebongkar filenya ya. Filenya di download ya. Di situ ada dua file. Ada file namanya contoh pamflet. Nah, silakan dibuka, kemudian dibongkar-bongkar. Nah, saya mohon maaf tadi MC-nya yang merekam
tutorial ini itu di pertengahan itu keputus ininya, rekamannya keputus. Terus saya lanjutin nih. Nah, ini masih dalam keadaan merekam nih. Tapi kepotong gitu. Nah, mungkin nanti saya upload ya di YouTube bagi yang ketinggalan. Template-nya nanti bisa di-download dan bisa dibongkar-bongkar ya. Template-nya tadi yang udah jadi itu ini udah saya hancurin tadi. Template itu udah saya bongkar-bongkar ya. Nah, ternyata ini ada bayangan tuh. Nah, logo. Sebenarnya banyak ya yang mau saya bagiin, tapi karena keterbatasan waktu, teman-teman, dan waktunya ini sampai sekian gitu. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa ya nanti kita bertemu di lain forum. Insya Allah nanti di bulan Januari ada juga pelatihan online nasional seperti ini. Nanti kalian bisa daftar dan infonya akan kita infokan di website. Nama websitenya ibnuhayyan.com atau di Instagram media partner kita di Ngaji Matematika. Nah, nanti akan diumumkan di sana. Nanti insya Allah di bulan Januari kita ada pelatihan yang lebih intensif ya. Pelatihannya itu lebih intensif dan nggak cuma sekali pertemuannya. Nah, nanti kita akan umumkan di ibnuhayyan.com atau di media partner kita di Instagram Ngaji Matematika. Silakan di follow biar nggak ketinggalan informasi. Insya Allah di awal Januari ya. Bayar apa enggak? Nah, insya Allah bayar. Pelatihannya bayar. Karena pertemuannya lebih dari sekali. Nah, dari sini ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum saya tutup. Satu lagi mungkin ya pertanyaan. Kalau nggak ada saya tutup. Mungkin satu lagi, siapa yang mau bertanya? Cara masukin logonya. Nah, logo itu saya dapat dari mana? Dapat dari Google ya. Ada sertifikatnya pelatihannya. Nah, nanti yang Januari itu ada Instagram logo. Bisa di-download atau di-copy ya. Copy juga bisa teman-teman, di-copy, disalin. Masih kelihatan nggak share screen saya? Masih. Masih, Kak. Nah, ini logo Instagramnya. Kalau saya klik warna, nggak bisa dia diwarnain karena ini foto ya. Saya warnain merah nggak bisa, warnain hijau nggak bisa, warnain hitam, warnain merah nggak bisa, warna kuning juga nggak bisa diwarnain. Nah, ini ada trik ya, namanya adalah trace. Di Corel ada nih, teman-teman Corel silakan bersuara. Ada ya, namanya trace. Klik kanan, trace bitmap. Usahakan gambarnya bagus ya yang mau di trace. Nah, insya Allah nanti pertemuannya setiap pekan ya. Yang nanti yang di bulan Januari itu pertemuannya setiap pekan ada 16 pertemuan. Nanti kita menggunakan Inkscape dan Pixel Lab.
Terima kasih Hasan atas pertanyaannya. Nah, ini kita trace ya. Kita lanjutin nih. Trace itu muncul di Docker juga. Klik kanan, trace. Klik kanan, trace. Nah, nanti dia muncul Docker namanya trace bitmap ya. Kemudian pengaturannya single scan ya, pakainya single scan, kemudian brightness cut off. Langsung di-apply aja. Langsung di-apply. Nah, udah. Nah, inilah jadinya seperti ini. Apa bedanya? Yang kanan ini sudah jadi vektor ya. Yang kanan sudah jadi vektor, yang kiri masih foto. Masih hasil import gambar yang tadi, yang saya download tadi, atau bisa langsung di copy ya. Ini masih yang ini nih. Nah, ini bisa saya warnain soalnya udah jadi vektor. Nah, bisa saya warnain. Warna merah, warna kuning. Nah, yang sebelah kiri nggak bisa saya warnain soalnya dia bitmap. Yang sebelah kiri ini bitmap ya. Bitmap itu ya JPEG, PNG itu bitmap. Ini masih berupa bitmap foto. Kalau yang ini sudah menjadi vektor. Udah kita trace menjadi vektor. Nah, pengguna CorelDRAW pasti tahu nih. Ini udah saya trace. Tadi caranya adalah klik kanan, trace bitmap. Klik kanan, kemudian trace. Pilih trace. Seperti itu caranya untuk logo ya. Masukin logo. Di sini kan ada logo kan, warnanya hijau di sini. Hijau gelap, jadinya hampir mirip kayak hitam. Itu teman-teman. Oke, sekian ya. Itu udah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nanti dilanjutkan, bisa dikerjakan ya di laptopnya masing-masing, di komputernya masing-masing. Nanti hasilnya bisa dijapri ke saya. Hasil dari bikinan kalian dijapri ke saya. Ini kan saya kasih sampel ya, sampel gambar. Nah, kalian bisa pakai foto apapun gitu. Maksudnya ini kan udah saya kasih foto di sana. Nah, nanti kalian bikin yang baru gitu. Selain dari bahan-bahan yang udah saya kasih, kalian bikin sesuatu yang baru. Nah, nanti di japri ke saya, nanti ada peserta terbaik yang akan mendapatkan door prize. Kayak gitu, teman-teman ya. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. MC, jaringan udah baik? Aman. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Budiman yang telah menyampaikan materi-materinya. Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya dan bisa menambah wawasan kita juga. Oke, mungkin kita ke acara yang terakhir, doa. Pak Budi mimpin doa, apa gimana Pak? Atau langsung aja hamdalah.